Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian Diara. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Markus pasal 13, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita sikap menghadapi akhir zaman. Ketika kita pada akhir zaman, maka ada tanda-tanda yang mendahului akan hal itu, yang Yesus sudah mengajarkannya, yang Yesus sudah beritahukannya kepada saudara dan saya. Karena itu perlu ada sikap yang bijaksana, sikap yang baik, sikap yang benar, yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita menghadapi akhir zaman, menghadapi tanda-tanda zaman dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 sikap yang bijak, sikap yang baik, yang dituntut dari saudara dan saya ketika kita menghadapi akhir zaman atau ketika kita ada pada akhir zaman. Yang pertama dalam ayat 5 sampai 6, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus berkata kepada murid-murid, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Inilah sikap yang bijak, sikap kita menghadapi akhir zaman. Yang pertama adalah waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi Yesus sudah lebih dahulu mengatakan kepada kita, waspadalah, karena akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di akhir zaman kita akan menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita akan menghadapi nabi-nabi palsu, menghadapi mesias-mesias palsu, menghadapi ajaran-ajaran yang sudah barang tentu itu bertentangan dengan iman Kristen. Karena itu firman Allah berkata, Yesus mengatakan waspadalah. Jadi ini sikap yang pertama yang harus kita buat, waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dengan kecanggihan teknologi, dengan media-media sosial saat ini, kita akan gampang sekali melihat dan menemukan ajaran-ajaran yang sesat. Karena itu membutuhkan kemampuan kita memfilter. Itu berarti bahwa menghadapi ajaran-ajaran sesat kita perlu dibekali dengan pemahaman-pemahaman yang baik, yang benar, yang dalam, yang komprehensif tentang firman Allah, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Yang kedua, sikap kedua menghadapi akhir zaman, ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Yesus berkata yang kedua, hati-hatilah. Jadi kita bukan hanya diajar untuk waspadalah, tetapi kita diajar juga hati-hatilah. Kenapa kita harus hati-hati? Karena kamu akan diserahkan kepada majelis agama, kamu akan dipukul di rumah ibadat. Artinya bahwa kita akan mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena itu kita perlu berhati-hati.
Artinya bahwa kita perlu bijaksana dalam bersikap. Kita perlu bijaksana dalam berkata-kata, bertutur, bijaksana dalam memberitakan firman, bijaksana dalam mengajarkan firman. Harus hati-hati. Karena orang akan mencari celah-celah untuk menyalahkan kita, mencari-cari hal yang salah dalam diri kita, untuk bisa mengadili kita dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi perlu ada kehati-hatian dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi dalam menghadapi akhir zaman, sebagai umat kita perlu ada kewaspadaan terhadap ajaran yang menyesatkan, tetapi juga kita bersikap hati-hati dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai hanya karena kesalahan kita, karena kita menghina orang lain, menghina agama orang lain, menghina kitab suci orang lain, menghina nabi orang lain, dan akhirnya kita dipenjarakan. Tidak boleh itu terjadi. Tapi sebaliknya kita bersikap hati-hati. Tetapi kalau terpaksanya oleh karena suatu kebenaran, oleh karena Yesus, oleh karena Injil, kita harus masuk penjara, berarti tidak apa-apa. Yang penting kita tidak masuk penjara karena kesalahan kita atau ketidakbijaksanaan dari kita. Itu sikap yang penting menghadapi akhir zaman. Yang ketiga, sikap yang ketiga ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini sikap yang ketiga dari kita yang dituntut, yaitu setia sampai akhir. Yesus sudah memberitahu bahwa di akhir zaman itu orang akan banyak yang membenci kita oleh karena nama Yesus. Banyak orang yang tidak senang dengan kita karena kita orang yang percaya kepada Kristus, karena kita orang yang beriman kepada Kristus, atau karena kita pengikut Kristus. Ada banyak orang yang akan membenci kita. Tetapi kita dituntut untuk apapun situasi, kondisi yang kita akan alami di akhir zaman. Yesus mengajarkan kita untuk kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Untuk kita tetap setia sampai akhir. Apapun resiko, apapun penderitaan, apapun yang harus kita alami di akhir zaman. Kita belajar untuk komitmen setia sampai mati. Kita komitmen untuk setia sampai akhir menjadi pengikut Kristus. Itulah sikap yang baik dalam menghadapi akhir zaman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami sikap menghadapi akhir zaman. Tolonglah kami supaya kami waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tolonglah kami supaya kami bersikap hati-hati. Dan tolonglah kami supaya setia sampai akhir. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.